Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Sinta Januarti Skandra, mahasiswa dari Universitas Hairun Ternate. Nah, pada pertemuan keempat ini saya akan membahas satu topik yang sebenarnya terlihat sederhana, tapi ketika kita dalami ternyata sangat luas dan sangat penting untuk memahami bagaimana industri perbankan syariah bisa berkembang sebesar sekarang. Nah, judul materi kita hari ini adalah peran lembaga dan industri pendukung dalam perkembangan perbankan syariah. Nah teman-teman, banyak mahasiswa hanya hafal nama lembaga seperti OJK, BI, BSN UI, LPS, KNEKS, tapi mereka tidak mengerti sebenarnya apa hubungan semua lembaga itu dengan tumbuhnya bank syariah. Padahal, tanpa lembaga-lembaga pendukung tersebut, perbankan syariah itu tidak akan mungkin bisa berkembang, tidak akan mungkin dipercaya masyarakat, bahkan mungkin tidak akan eksis sebesar sekarang. Jadi kalau teman-teman nanti kerja di bank syariah, atau mau ambil sertifikasi perbankan syariah, atau mau skripsi di bidang ini, pemahaman materi ini sangat wajib sekali teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu gambaran besar ekosistem perbankan syariah. Nah teman-teman, sebelum masuk ke lembaga-lembaga pendukungnya, hal pertama yang harus kita pahami adalah bahwa perbankan syariah itu bukanlah institusi yang berdiri sendirian. Bank syariah itu ibarat sebuah pohon besar, batangnya adalah bank itu sendiri. Seperti Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, dan lain-lain. Tapi pohon itu tidak akan bisa berdiri tegak kalau tidak ada tanah yang subur, tidak ada air yang cukup, tidak ada sinar matahari, dan tidak ada akar yang kuat. Nah, jadi keempat ini adalah lembaga pendukung perbankan syariah. Jadi teman-teman, kalau kita hanya belajar bank syariah dari sisi produknya saja, seperti tabungan wadiah, pembiayaan murabahah, ijarah, dan mudharabah, itu sama saja kita hanya belajar batangnya saja. Padahal seluruh ekosistem pendukungnya jauh lebih besar dan menentukan keberhasilan. Mari kita bahas mengapa ekosistem ini sangat penting. Kenapa bank syariah tidak bisa berdiri sendiri? Jadi teman-teman, bank syariah adalah lembaga keuangan yang operasinya diawasi secara ketat. Dia tidak boleh sembarangan menjalankan bisnis. Harus sesuai syariah, sesuai hukum negara, memenuhi standar keamanan, mengikuti sistem pembayaran nasional, memiliki cadangan dana, menjaga stabilitas industri, mengikuti standar audit internasional. Jadi bayangkan kalau bank syariah mencoba melakukannya semua sendiri, pasti tidak mampu. Maka dari itu perlu lembaga yang mengatur, lembaga yang mengawasi, lembaga yang memberi fatwa, lembaga yang menjamin simpanan, lembaga yang mengembangkan SDM, lembaga riset, sampai industri yang mendukung operasional bank. Kalau salah satu dari lembaga pendukung ini hilang, maka bank syariah bisa terganggu. Tidak ada fatwa, produk itu tidak sah. Tidak ada regulasi, operasionalnya ngawur. Tidak ada penjamin simpanan, nasabah takut menabung. Tidak ada sistem pembayaran nasional, bank tidak bisa transfer. Tidak ada pendidikan, SDM bisa kompeten. Tidak ada vintage, bank kalah saing dengan bank digital. Tidak ada pasar modal syariah, bank tidak punya instrumen investasi. Maka dari itu teman-teman, seluruh lembaga ini membentuk ekosistem yang sangat penting. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian pembahasan kedua, yaitu peran OJK. Nah teman-teman, lembaga pendukung pertama yang memiliki peran besar dalam perkembangan perbankan syariah adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Banyak mahasiswa hanya memahami OJK sebagai pengawas bank, tapi sebenarnya perannya jauh lebih besar dari itu. Nah, OJK adalah penggerak utama yang membuat perbankan syariah bisa tumbuh secara sehat dan teratur. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada OJK sebagai pengatur perbankan syariah.
OJK membuat aturan operasional untuk bank, aturan permodalan, aturan produk syariah, aturan manajemen risiko syariah, aturan IT banking, standar pelayanan nasabah, standar kepatuhan syariah, pedoman prinsip kehati-hatian. Kalau tidak ada OJK, bank syariah bisa menjalankan produk sesuka hati dan berpotensi merugikan masyarakat. Misalnya, OJK mengatur bagaimana cara bank syariah menilai risiko pembiayaan, bagaimana bank harus mencatat transaksi murabaha, bagaimana akad wadiah harus diterapkan, bagaimana laporan keuangan syariah harus dibuat, bagaimana bank syariah harus melindungi data nasabah. Nah, semua ini penting agar bank syariah tidak menipu nasabah dan tetap sesuai prinsip syariah. Yang kedua, OJK sebagai pengawas. Nah teman-teman, OJK tidak hanya mengatur tetapi juga mengawasi apakah bank syariah benar-benar mengikuti aturan pengawasan. Ini berupa audit rutin, pemeriksaan langsung ke bank, meminta laporan keuangan, menilai kesehatan bank, menilai tingkat risiko, memberikan rekomendasi perbaikan. Tanpa pengawas ini, bank syariah bisa sembarangan buka produk yang tidak syariah atau menjalankan manajemen yang buruk. Yang ketiga, OJK sebagai pelindung konsumen. Nah, OJK memastikan nasabah tidak dirugikan. Contohnya, bank tidak boleh memaksa pembayaran denda riba. Bank tidak boleh menyembunyikan biaya-biaya. Bank tidak boleh mengubah kesepakatan akad sepihak. Bank harus transparan menjelaskan margin dan nisbah. Itu membuat masyarakat lebih aman dan percaya pada bank syariah. Yang keempat, ada OJK sebagai pendorong pertumbuhan industri syariah. Jadi, OJK juga bertugas mendorong inovasi seperti mendorong kolaborasi bank syariah atau vintage, membuat regulasi digital banking syariah, mendorong literasi keuangan syariah, memberikan insentif untuk bank syariah. Dengan dorongan ini, bank syariah tidak akan tertinggal dari bank konvensional. Kita langsung masuk ke pembahasan kita, yaitu peran BI. Jadi, Bank Indonesia juga punya peran yang sangat penting dalam perkembangan perbankan syariah. Kalau OJK fokus pada pengawasan dan regulasi industri, BI fokus pada sistem pembayaran, stabilitas moneter, instrumen keuangan syariah, dan integrasi sistem digital nasional. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, BI sebagai pengatur sistem pembayaran syariah. Bank syariah tidak akan bisa melakukan transaksi jika ada queries, SKNN BI, BI fees, clearing, transfer antar bank. Jadi semua ini diatur oleh BI. Kalau BI tidak menyediakan layanan ini, bank syariah akan kesulitan menjalankan transaksi. Yang kedua, BI menyediakan instrumen moneter syariah. Bank syariah membutuhkan instrumen syariah seperti SBIS, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Sukuk Bank Indonesia, fasilitas likuiditas syariah. Instrumen ini sangat penting untuk menjaga likuiditas bank, menempatkan dana sementara, mengatur keuangan jangka pendek. Tanpa instrumen ini, bank syariah akan rawan kekurangan dana. Yang ketiga, BI mendorong digitalisasi syariah. BI membuat blueprint sistem pembayaran 2025, query syariah, standarisasi open banking, integrasi bank dengan vintage. Ini membuat bank syariah tidak kalah modern dengan bank digital. Misalnya kita masuk ke pembahasan keempat, yaitu peran DSN MUI. Nah teman-teman, ini lembaga yang paling penting dalam menjaga identitas syariah bank syariah. Tanpa DSN MUI, bank syariah tidak bisa disebut syariah. Perannya mengeluarkan fatwa syariah. Semua produk bank syariah harus berdasarkan fatwa. Yang kedua, menentukan akad yang boleh atau tidak, seperti murabaha, ijarah, musyarakah, dan wakalah. Yang ketiga, mengawasi bank lewat DPS. DPS bertugas memastikan bank tetap syariah setiap hari. Yang keempat, menentukan syariah digital termasuk vintage, e-money, dan digital banking. Lanjut ke pembahasan kelima, yaitu peran LPS, lembaga penjamin simpanan dalam menjaga kepercayaan nasabah. Nah, dalam teori keuangan modern, industri perkembangan tidak akan bertahan tanpa adanya mekanisme penjaminan dana. Hal ini disebabkan oleh fenomena yang disebut dengan bank run, yaitu kondisi di mana masyarakat secara panik menarik dana secara masif karena merasa bank tidak aman. Dalam situasi seperti ini, bank yang sehat pun dapat runtuh hanya ketakutan psikologis. Oleh karena itu, keberadaan lembaga penjamin simpanan atau dikenal sebagai LPS merupakan bagian krusial dari ekosistem perbankan syariah.
Nah, LPS memiliki fungsi inti sebagai penjamin dana masyarakat hingga nominal tertentu bagi bank syariah. Hal ini sangat penting karena menjadi bentuk nyata dari prinsip menjaga harta dalam makasih syariah. Nasabah diberikan jaminan bahwa dana mereka aman meskipun bank tempat mereka menabung mengalami masalah likuiditas atau bahkan bangkrut. LPS secara otomatis akan memberikan pergantian sesuai batas penjaminan. Nah, keberadaan LPS juga berkaitan erat dengan teori risiko dan teori stabilitas sistem keuangan. Dalam teori risiko, LPS mengurangi risiko sistematik dengan cara memastikan bahwa hilangnya kepercayaan pada satu bank tidak akan menyebar ke bank lain. Jika bank syariah tidak memiliki penjaminan dana, maka masyarakat akan ragu menabung di bank syariah, terutama ketika terjadi krisis. Selain fungsi utama penjaminan simpanan, LPS juga memiliki fungsi resolusi bank, yaitu menangani bank yang gagal agar tidak menimbulkan risiko yang lebih besar bagi sistem keuangan nasional. Dalam konteks bank syariah, LPS memiliki prosedur khusus penanganan bank yang mengikuti prinsip syariah agar penyelesaian aset dan kewajiban bank tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Nah, peran LPS juga memberi dampak psikologis yang sangat besar. Banyak masyarakat yang tidak memahami detail operasional bank, tetapi mereka memahami satu hal penting. Kalau uang dijamin LPS, maka uang saya aman. Persepsi ini sangat kuat dalam membentuk kepercayaan publik dan merupakan fondasi berkelanjutan industri perbankan syariah. Kita lanjut ke pembahasan ke-6, yaitu peran KNEKS atau Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. KNEKS merupakan lembaga strategis nasional yang berperan dalam pemimpin pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Berbeda dengan OJK, DI, DSN-UI, dan LPS yang memiliki fungsi teknis. KNEKS berperan sebagai lembaga perencana dan pendorong kebijakan makro. KNEKS berada langsung di bawah Presiden, sehingga memiliki otoritas strategis untuk mendorong percepatan ekosistem ekonomi syariah. Nah, KNEKS memiliki peran besar dalam mengembangkan 4 pilar utama. Yang pertama, industri keuangan syariah. Yang kedua, industri halal nasional, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang keempat, usaha mikro kecil dan menengah syariah. Dalam pengembangan perbankan syariah, KNEKS mendorong berbagai program seperti konsolidasi bank syariah nasional, pengembangan layanan digital bank syariah, penurunan biaya intermediasi, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, integrasi ekonomi syariah dengan industri halal. Keberadaan KNEKS memperkuat posisi bank syariah bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi sebagai penggerak ekonomi syariah nasional. Melalui kebijakan makro, KNEKS mendorong agar bank syariah mendukung sektor-sektor strategis seperti pertanian, UMKM halal, dan industri kreatif. Dengan kata lain, KNEKS memastikan bahwa bank syariah tidak hanya berkembang secara internal, tetapi memberikan kontribusi langsung terhadap perekonomian Indonesia. Dalam teori pembangunan ekonomi, lembaga seperti KNEKS diperlukan untuk menyelaraskan tujuan berbagai instansi. Tanpa koordinasi yang kuat, bank syariah mungkin berkembang, tetapi tidak membawa dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Nah, kita langsung saja masuk ke ke pembahasan ke-7, yaitu peran pasar modal syariah dalam mendukung bank syariah. Nah, pasar modal syariah merupakan komponen penting dalam ekosistem keuangan syariah. Peran pasar modal syariah bukan hanya sebagai tempat transaksi saham syariah atau sukuk retail, tetapi juga sebagai sumber pendanaan bagi bank syariah. Nah, dalam konteks keuangan modern, semakin lengkap instrumen pasar modal suatu negara, semakin besar peluang bagi bank untuk mengelola likuiditas dan memperoleh pendanaan jangka panjang. Bank syariah sangat beruntung pada pasar modal syariah melalui instrumen seperti sukuk koperasi, sukuk negara, pasar uang syariah antar bank, instrumen investasi syariah jangka panjang. Nah,
Sukuk negara sangat penting untuk stabilitas likuiditas bank syariah karena menjadi instrumen yang aman, syariah compliant, dan dapat diperjualbelikan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek dan jangka panjang. Sukuk juga digunakan bank syariah sebagai penempatan dana sementara ketika dana pihak ketiga meningkat. Dalam teori portofolio, bank membutuhkan diversifikasi aset agar risiko dapat dikendalikan. Keberadaan pasar modal syariah memberikan pilihan instrumen yang lebih luas bagi bank syariah untuk mengelola risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko jangka panjang. Pasar modal syariah juga memperkuat struktur permodalan bank syariah ketika bank membutuhkan tambahan modal. Mereka dapat menerbitkan sukuk subordinasi atau instrumen lain yang sesuai syariah. Hal ini meningkatkan kemampuan bank melayani pembiayaan lebih besar kepada masyarakat. Selain itu, pasar modal syariah juga menjadi sarana pengembangan ekonomi syariah secara menyeluruh. Banyak perusahaan halal yang memperoleh dana dari pasar modal, lalu menjadi mitra pembiayaan perbankan syariah. Sinergi ini membentuk ekosistem keuangan syariah yang kuat dan saling mendukung. Termasuk ke pembahasan ke-8 yaitu peran industri teknologi vintage syariah. Perkembangan teknologi merupakan pendorong utama transformasi keuangan syariah. Bank syariah ini tidak bisa hanya mengandalkan kantor fisik, tetapi juga harus memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan cepat, mudah, dan aman. Disinilah peran vintage syariah menjadi sangat penting. Vintage syariah dapat berperan dalam berbagai aspek pembayaran digital berbasis QRIS, layanan peer-to-peer lending syariah, teknologi blockchain untuk akad syariah, integrasi sistem pembayaran ke aplikasi e-commerce halal, teknologi verifikasi identitas digital, manajemen wakaf, dan zakat berbasis digital. Dalam teori inovasi keuangan, lembaga keuangan akan semakin kompetitif jika mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya operasional. Kolaborasi antar bank syariah dan vintage syariah memungkinkan bank memperluas jangkauan tanpa membuka kantor baru. Vintage juga berperan dalam meningkatkan literasi dan siklus keuangan syariah. Banyak masyarakat mengenal perkembangan syariah karena melihat produk syariah di aplikasi digital. Vintage juga memudahkan masyarakat untuk membuka rekening bank syariah secara online, mengajukan pembiayaan, dan melakukan transaksi digital tanpa harus datang ke kantor bank. Ke depan, teknologi akan menjadi pendorong utama perkembangan perbankan syariah. Bank yang tidak beradaptasi dengan teknologi akan tertinggal dan kehilangan pangsa pasar. Lanjut ke pembahasan ke-9 yaitu peran industri asuransi syariah dalam mengurangi risiko bank. Asuransi syariah atau takaful merupakan bagian penting dari ekosistem risiko bagi bank syariah. Dalam teori manajemen risiko, bank harus memiliki proteksi terhadap aset dan pembiayaan yang mereka salurkan. Asuransi syariah menyediakan mekanisme mitigasi risiko terutama untuk pembiayaan rumah atau KPR syariah, pembiayaan kendaraan, pembiayaan usaha, risiko kebakaran, risiko kecelakaan, risiko kematian debitur. Tanpa asuransi syariah, bank syariah akan menanggung risiko yang sangat besar ketika terjadi musibah yang menyebabkan debitur tidak mampu membayar. Keberadaan takaful membantu stabilitas bank yang memberikan rasa aman kepada nasabah. Dalam teori ekonomi syariah, asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional karena didasarkan pada prinsip tolong-menolong atau ta'awun dan bukan spekulasi. Hal ini memastikan bahwa seluruh ekosistem keuangan syariah tetap sejalan dengan syariah. Kita lanjut ke pembahasan ke-10 yaitu peran lembaga pendidikan, riset, dan sertifikasi syariah. Perkembangan perbankan syariah sangat membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Bank syariah tidak dapat berkembang jika SDM tidak memahami akad syariah, prinsip hukum Islam, manajemen risiko, dan keuangan modern. Oleh karena itu, lembaga pendidikan seperti universitas, lembaga sertifikasi profesi, dan pusat riset ekonomi syariah saat berperan dalam membangun
ekosistem ini. Universitas menyediakan program studi perbankan syariah, ekonomi syariah, dan hukum Islam. Lembaga seperti ini, lembaga seperti MES atau Masyarakat Ekonomi Syariah, LPS Syariah, dan pelatihan OJK juga memberikan sertifikasi kompetensi. Dalam teori pengembangan SDM, kualitas industri sangat bergantung pada kualitas tenaga kerja. Tanpa pendidikan yang baik, bank syariah tidak akan mampu bersaing dengan bank konvensional yang sumber daya manusianya lebih banyak dan lebih terlatih. Lanjut ke pembahasan ke-11, yaitu peran industri halal dalam memperluas pasar perbankan syariah. Industri halal merupakan satu sektor yang paling berkembang di Indonesia, mulai dari makanan, minuman, wisata halal, kosmetik halal, farmasi halal, hingga fashion muslim. Pertumbuhan industri halal memberikan peluang besar bagi perbankan syariah. Hal ini karena industri halal membutuhkan layanan keuangan yang sesuai syariah, mulai dari pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, pembiayaan ekspor, hingga layanan teasuri dan pembiayaan proyek. Nah, dalam teori ekosistem industri, hubungan antara sektor keuangan syariah dan sektor real sangat penting untuk keseimbangan ekonomi nasional. Bank syariah tidak boleh hanya fokus pada jual beli pembiayaan konsumtif, tetapi harus menjadi motor penggerak sektor real, khususnya sektor halal. Industri halal yang berkembang akan menciptakan permintaan terhadap pembiayaan syariah, sedangkan bank syariah menyediakan akses keuangan yang memungkinkan industri halal bertumbuh. Sinergi ini juga berkaitan dengan teori maqasid syariah, yaitu memastikan ekonomi yang berkelanjutan, halal, dan bersih dari transaksi haram. Ketika industri halal tumbuh, masyarakat semakin percaya pada ekosistem keuangan syariah. Kepercayaan ini kemudian memperluas pangsa pasar bank syariah. Lebih jauh lagi, industri halal juga menarik minat investor nasional, terutama dari negara-negara dengan ekosistem syariah kuat seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Investor internasional cenderung mencari mitra yang tidak hanya halal pada produknya, tetapi juga halal pada sistem keuangannya. Bank syariah menjadi pintu masuk bagi investor global ke industri halal dalam negeri. Dengan demikian, industri halal tidak hanya sebagai konsumen jasa perbankan syariah, tetapi juga sebagai pendorong kekuatan makroekonomi syariah nasional. Nah, kita lanjut ke pembahasan 12, yaitu peran UMKM syariah sebagai penggerak dasar ekonomi syariah. Jadi, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, menyumbang hingga 60% PDB nasional. Peran UMKM sangat penting dalam pengembangan perbankan syariah, karena mayoritas UMKM membutuhkan pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, terutama bagi pelaku usaha muslim yang ingin menjaga keberkahan transaksi. Perbankan syariah berperan menyediakan berbagai akad pembiayaan yang cocok untuk UMKM, seperti murabahah untuk pembelian barang modal, jara untuk alat produksi, mudharabah untuk modal usaha, dan musyarakah sebagai mitra usaha. Nah, Qard al-Hasan sebagai pinjaman sosial. Dalam teori ekonomi syariah, kemitraan antara bank dan UMKM harus bersifat adil dan saling menguntungkan. Model bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah ideal untuk mendorong UMKM naik kelas, namun di lapangan belum semua bank syariah mampu menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil karena kendala risiko dan biaya monitoring. Disinilah peran lembaga pendukung seperti KNEKS mendorong kebijakan pembiayaan UMKM syariah. Lembaga penjamin pembiayaan syariah, asuransi syariah mengurangi risiko. Vintage syariah yaitu mempermudah penyaluran modal.
program pemerintah atau KUR Syariah. Nah, UMKM yang tumbuh akan meningkatkan permintaan terhadap bank syariah, memperluas pangsa pasar, pelanggan, dan memperkuat stabilitas sektor real. Jadi UMKM juga menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya memperkuat perekonomian nasional selaras dengan maqasid syariah. Nah, dari pembahasan semua di atas, dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi membutuhkan ekosistem yang utuh dan saling terhubung. OJK mengatur dan mengawasi agar bank syariah menjalankan prinsip kehati-hatian dan transparansi. BI menyediakan infrastruktur sistem pembayaran kebijakan moneter syariah dan instrumen likuiditas. DSN UI dan DPS menjaga agar seluruh aktivitas bank tetap sesuai dengan prinsip syariah. LPS menjamin dana masyarakat sehingga menciptakan kepercayaan. KNEKS memperkuat arah kebijakan nasional dan mendorong integrasi sektor keuangan, industri halal, UMKM, dan teknologi. Pasar modal syariah memberikan instrumen pendanaan dan investasi. Asuransi syariah mengurangi risiko pembiayaan. Fintech syariah memodernisasi layanan dan meningkatkan akses digital, lembaga pendidikan dan media, meningkatkan literasi dan membentuk persepsi positif masyarakat. Semua lembaga ini bekerja secara bersinergi. Inilah yang disebut dengan ekosistem keuangan syariah. Tanpa ekosistem tersebut, bank syariah tidak akan mampu bersaing dengan bank konvensional yang sumber daya dan infrastrukturnya jauh lebih besar. Dengan memahami peran setiap lembaga, kita dapat melihat betapa kompleksnya sistem perbankan syariah dan betapa pentingnya kolaborasi antar lembaga untuk membangun industri keuangan syariah yang kuat, stabil, inovatif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dengan akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.